Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wakidi Kirjokarsinati. Saya koordinator komunitas guru menulis. Kali ini saya ingin perkenalkan apa itu komunitas guru menulis. Komunitas guru menulis adalah komunitas maya dibentuk lewat grup di Facebook, ditujukan untuk guru-guru dari seluruh Indonesia. Nah, komunitas ini berangkat dari lomba penulisan yang ditujukan untuk para guru di seluruh Indonesia tahun 2013-2014. Nah, dari lomba itu kami akhirnya sadar, kami menemukan bahwa ternyata banyak guru yang punya kisah yang menarik untuk dibagikan, yang sangat inspiratif, yang pasti akan memotivasi guru lain. Kisah-kisah pengabdian tulus, kisah-kisah pengorbanan, kisah-kisah cara-cara kreatif yang ditemukan guru untuk membantu murid-muridnya. Itulah latar belakang lahirnya komunitas guru menulis. Secara umum, misi visi komunitas guru menulis itu bisa dilihat dari himne komunitas guru menulis. Bapak Ibu bisa lihat himne komunitas guru menulis dalam link yang kami sertakan di dalam deskripsi video ini di bawah. Untuk cara menyanyikannya seperti apa, kali ini saya akan bacakan syair dari himne komunitas guru menulis. Dengan pena di tangan, goreskan keindahan, tajamkan pisau kalbu, sucikan niatan bakti. Nyalakan api pengabdian, penuhi panggilan pertiwi. Di tanganku masa depan negeri, lahirkan generasi berbudi. Untuk menyemai harapan, merawat kehidupan, takdirku melahirkan generasi bahagia. Sirami jiwa yang dahaga, sembuhkan hati yang telah terluka. Ubahkan tangis jadi senyuman, bangkitkan semangat yang telah padam. Jadi itu Bapak Ibu kurang lebih maksud kami mengadakan atau membentuk komunitas guru menulis. Jadi kami ingin Bapak Ibu guru itu bisa menjalankan perannya sebagai pendidik, sebagai penolong bagi para murid, untuk menyirami jiwa-jiwa murid yang dahaga, murid-murid yang mungkin dalam keluarganya tidak mengalami pengalaman dicintai secara cukup, dahaga akan kasih, haus kasih. Tugas Bapak Ibu di sana. Sembuhkan hati yang telah terluka. Saya yakin Bapak Ibu pasti menemukan banyak anak-anak yang sebetulnya hatinya terluka. Bapak Ibu punya kesempatan untuk menyembuhkan hati mereka. Ubahkan tangis jadi senyuman. Ada banyak sekali anak-anak yang bisa dikatakan mungkin tidak punya harapan akan masa depan yang baik. Mungkin keadaannya begitu memprihatinkan, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu untuk memberikan mereka harapan, mengubah tangis mereka, penderitaan mereka menjadi senyuman. Bangkitkan semangat yang telah padam. Bapak Ibu punya kesempatan yang sungguh mulia untuk membangkitkan semangat anak-anak yang mungkin padam karena kondisi keluarganya, kondisi lingkungannya yang mungkin tidak memungkinkan mereka untuk berkembang, tetapi Bapak Ibu bisa mengambil peran di sana. Jadi tugas kami berharap Bapak Ibu itu bisa menyemai harapan, merawat kehidupan, dan menghayati takdir Bapak Ibu sebagai
melahirkan generasi yang bahagia. Itu penting sekali Bapak Ibu. Menurut saya itu penting sekali. Di komunitas ini ingin mengajak Bapak Ibu menyalakan api pengabdian, penuhi panggilan pertiwi untuk menentukan masa depan negeri. Masa depan negeri ini ditentukan oleh Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu lah yang menjalankan peran pendidikan bagi generasi yang akan mendatang. Jadi di tangan Bapak Ibu, apakah akan lahir generasi yang berbudi atau itu tergantung pada Bapak Ibu, pada kita guru. Nah, semangat ini akan kami himbau, kami ajak untuk dibagikan lewat tulisan-tulisan. Nah, selama ini kegiatan komunitas guru menulis itu ada beberapa, ada lomba menulis, ada pelatihan menulis, juga ada proyek penerbitan dan penulisan. Sudah beberapa kali dilakukan lomba menulis, semoga nanti ke depan kita bisa mengadakan lagi. Lomba menulis biasanya fokusnya pada penulisan kisah pengalaman guru. Dari lomba menulis kita sudah melahirkan ada 18 buku kisah guru dan 5 buku cerpen. Kemudian kita juga sudah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan atau pelatihan penulisan. Kemudian proyek penulisan. Nah, yang berlangsung terus-menerus sampai saat ini adalah proyek penulisan dan penerbitan. Ini ada macam-macam Bapak Ibu, itu ada penulisan kisah pengalaman guru. Kisah pengalaman guru, ada kisah pengalaman inspiratif guru. Ada yang panjang sampai 1.500 kata, ada yang pendek hanya 500 kata. Ada kisah lucu guru, ini pendek saja 500 kata. Kemudian mengenai kisah, masih ada kisah juga, tetapi yang tidak khas guru ini boleh diikuti oleh yang lainnya juga. Ada penulisan kisah 3 alinea. Ini ada kisah cinta, pengalaman cinta Bapak Ibu. Kemudian kisah mengenai ibu, mengenai ayah, pasti Bapak Ibu punya pengalaman yang sangat berharga bersama ayah atau ibu. Kemudian juga 3 alinea nenek atau kakek. Pasti kita juga punya pengalaman menarik mengenai nenek kita atau kakek kita. 3 alinea anak, pengalaman yang sangat berharga bersama anak. Kemudian juga 3 alinea ulang tahun, pengalaman ulang tahun yang mungkin menarik untuk dibagikan. Itu mengenai kisah. Kemudian juga ada penulisan artikel pendidikan. Ini sudah melahirkan 3 buku Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke buku keempat. Silahkan Bapak Ibu yang berminat mengikuti proyek ini, kirimkan artikel pendidikan. Cerpen umum Bapak Ibu, juga cerpen anak. Cerpen umum kita sudah menerbitkan 4 buku yang dari proyek penerbitan penulisan cerpen. Untuk yang cerpen umum, cerpen anak kita sudah menerbitkan 3 cerpen. Sekarang masuk buku keempat, kalau yang cerpen umum masuk ke buku kelima. Puisi Bapak Ibu, puisi ini yang paling banyak melahirkan buku. Kita sudah melahirkan 31 buku kumpulan puisi. Sekarang masuk ke buku 32. Puisi anak kita sudah melahirkan 3 buku puisi anak. Kita masuk buku keempat. Pantun kita sudah menerbitkan 4 kumpulan pantun. Nah, kali ini Bapak Ibu kami membuat proyek penerbitan 5.000 pantun pendidikan. Ini rencananya nanti akan dicetak hardcover sehingga tebal Bapak Ibu 5.000 pantun. Nah, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa terlibat di sini supaya nanti warisan budaya kita Nusantara ini bisa dibukukan dalam bentuk yang representatif ya, cetak hardcover. Nah, karena cetak hardcover ini memang mahal, jadi kalau bisa nyetaknya biar murah itu 1.000 Bapak Ibu. Supaya 1.000 berarti kontributornya harus banyak. Silahkan ikuti proyek ini supaya nanti kita bisa punya buku tebal 5.000 pantun pendidikan, sumbangan kita semua untuk bangsa ini. Puisi anak Bapak Ibu udah ada 3 buku puisi anak tadi udah ya. Kemudian puisi bentuk itu macam-macam Bapak Ibu, ada pantun tadi, puisi bentuk, puisi haiku dari Jepang, kemudian Shonian juga, kemudian ada akrostik
Ada tetraktis, ada triolet, ada rondelet, ada septolet, ada naani, ada cinquain, ada macam-macam Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di link di bawah mengenai proyek-proyek tersebut. Untuk berbagai jenis puisi silahkan dicek di link di bawah. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh komunitas guru menulis. Jadi Bapak Ibu yang ingin terlibat silahkan mengirimkan tulisan macam-macam, bisa kisah, bisa cerpen, bisa puisi, bisa artikel, bisa juga best practice. Nah, khusus untuk yang terbitan bareng artikel atau best practice ini, Bapak Ibu mohon untuk ditulis dalam bentuk yang informal, jangan bentuk laporan formal, tetapi informal dan maksimal 2.500 kata supaya enak dibaca. Kalau terlalu panjang orang lelah membaca, apalagi kalau bentuknya formal orang agak malas membaca. Jadi mohon dibentuk dalam bentuk yang populer. Nah, selain penerbitan bareng, Bapak Ibu boleh untuk menerbitkan karya tunggal, silahkan. Kalau pengen tahu informasi lebih detailnya juga bisa cek di bawah. Bagaimana kalau Bapak ingin menerbitkan karya tunggal tidak bareng-bareng gitu. Jadi apapun Bapak Ibu kalau punya karya, mungkin kumpulan cerpen, kumpulan puisi, atau kumpulan kisah pengalaman, atau kumpulan artikel pendidikan, atau mungkin kumpulan reportase, atau bahkan mungkin kumpulan surat, kumpulan refleksi siswa, mungkin karya-karya terbaik siswa selama 1 tahun ajaran atau 1 semester begitu mau dibukukan, kami siap membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan karya-karya Bapak Ibu maupun murid Bapak Ibu. Nah, komunitas guru menulis untuk siapa? Ya, komunitas guru menulis tentu untuk guru, tapi kami tidak membatasi hanya pada guru. Kalau memang itu topiknya guru, jadi misalnya kisah pengalaman guru, yang ikut memang dia harus guru. Tapi untuk karya-karya yang tidak ada atribut guru, jadi misalnya puisi, cerpen, kisah 3 alinea, itu boleh diikuti oleh siapapun, tidak harus guru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu dalam karya-karya terbitan yang ditulis oleh Bapak Ibu. Salam literasi.